katanya satu penderita TB yang dahaknya positif mengandung TBC paru itu bisa menular ke 10-14 orang di sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali di RSUD Ciamis ini ya, bersama kami dari tim Mangga Ibu, tim promosi kesehatan RSUD Ciamis. Pemerintah terus-terusan mengedukasi, memberikan penyuluhan tentang TBC ini, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengelolaannya, pengobatannya, dan terapi sesudahnya. Kesempatan kali ini dalam rangka Hari Tuberkulosis, kami akan memberikan edukasi mengenai TBC ini, dan kesempatan kali ini disampaikan oleh dokter spesialis anak gitu. Nanti mohon disimak ya Bapak Ibu, Dokter Erni Rahmawati spesialis anak. Karena saya dokter anak, jadi mungkin yang akan saya sampaikan lebih banyak ke masalah anak ya. Tapi harapan saya, walaupun saya menyampaikan mengenai masalah anak, tapi ibu-ibu mudah-mudahan juga dapat manfaatnya. Nah, sekarang memang target kita dari Dinas Kesehatan, dari Kemenkes, bahwa TB itu sebisa mungkin, TB itu TBC ya, tuberkulosis, sebisa mungkin didapatkan atau ketangkap gitu ya ketika mulai terinfeksi. Jadi ada istilah dua nih, terinfeksi dan sakit. Kalau terinfeksi, dia itu sudah terpapar, kumannya masuk, tapi gejalanya belum muncul. Tapi kalau sakit, dia sudah masuk, sudah muncul gejalanya. Nah, kalau dulu sebelum ada kebijakan ini, Pak Dadi Cikoneng, kita itu lebih fokus kepada yang sakit. Jadi yang sudah ada gejalanya baru kita obatin. Tapi sekarang enggak, ternyata yang terinfeksi pun dengan kriteria yang sudah memenuhi syarat itu sudah harus diobatin. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Jadi bukan lagi dibilang sebagai penyakit bawaan, tapi penyakit yang menular. Jadi penyebabnya mah bakteri. Nih, namanya Mycobacterium tuberculosis. Ini yang menyebabkan seseorang menjadi terinfeksi kuman TB. Lalu rokok di mana mengambil kontribusi di mana untuk penularan penyakit paru-paru gitu kan ya. Jadi rokok itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dia secara langsung membuat epitel itu jadi lapisan luar ya dari sel-sel paru-paru itu mengalami kerusakan langsung, sehingga menurunkan imunitas tubuh yang seharusnya tubuh kita ini kan Allah Maha Adil ya, diciptakan kuman, diciptakan juga perisainya. Jadi ketika kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, semestinya kalau kita sehat, tubuh kita mampu melawan itu. Tapi dengan adanya zat-zat berbahaya, salah satunya adalah rokok, kemudian kendaraan bermotor tuh ya, asap-asapnya, obat nyamuk, itu bisa membuat imunitas tubuh paru-paru itu turun, sehingga ketika kuman masuk tubuh kita nggak bisa melawan. Padahal seharusnya kalau kita sehat, ketika kuman masuk kita bisa melawan. Itu yang namanya terinfeksi terpapar. Ketika masuk belum tentu akan sakit karena tubuh kita harus punya imunitas tubuh yang baik gitu kan. Tapi masalahnya ketika kuman masuk, paru-paru imunitas tubuhnya turun sehingga dia terinfeksi, jadi sakit, sudah terinfeksi sakit. Dari mulut penderita TB ketika dia bersin atau ketika dia batuk, karena dia mikro, kecil-kecil, sehingga dia gampang terbangkan oleh angin, atau memang yang batuk gitu ya, langsung meludah di mana saja. Nah itu ketika keringnya itu kumannya itu bisa ikut terbawa angin. Nih, jadi gampang susah penularan TB itu. Nah, ini
Ini akan jadi prestasi apa bukan ya? Indonesia tuh jadi negara kedua terbanyak penderita TB. Ya Indonesia mah kalau yang gini-gini mah prestasi ya. Juara kalau yang gini-gini mah sakit diabetes, sakit jantung. Termasuk dulu ketiga, tapi sekarang naik peringkat jadi kedua. Ngeri sih ya sebetulnya, karena faktanya satu penderita TB yang dahaknya positif mengandung TBC paru itu bisa menular ke 10 sampai 14 orang di sekitarnya, dan itu tidak melihat usia ibu-ibu, bisa bayi, bisa remaja produktif, bisa orang dewasa produktif, bisa lansia, itu bisa kena tuh. Sehingga kalau kita kaitkan, mohon maaf ya, ini mah harus kita sadari juga dan memang ini mah kenyataannya. Kalau kita kaitkan ini dengan kebiasaan orang Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia ini peringkat kedua terbanyak di dunia, signifikan banget. Di mana signifikannya? Banyak sekali orang kita budaya batuknya, ya harusnya ada namanya etika batuk. Etika batuk itu kalau batuk ditutup pakai punggung tangan atau pakai tisu yang kemudian dibuang tisunya. Nah, coba boleh dilihat kalau bersin. Walaupun TB itu kumannya banyak banget, ketika berdahak tuh banyak tuh kumannya kalau yang menderita TB. Tapi dia itu akan mati kalau kena sinar matahari langsung. Ya, tuh kuman TB itu akan mati kalau kena sinar matahari langsung. Itu perlunya rumah itu ada ventilasi dan sinar matahari, supaya kalau ada kuman atau penderita TB itu dibantulah sama matahari, kumannya mati gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau pagi-pagi barang bukakeun jendela, me udara lebat, sinar matahari lebat gitunya. Pamit aya mararoyan, sok mararoyan pagi-pagi tah. Skincare lebat wios, penting mah sehat ya. Oke. Nah, TBC paru lebih besar. Pasien-pasien yang punya autoimun itu resiko kena TB paru lebih besar. Kemudian maaf ya, pasien-pasien yang HIV resiko kena TB paru itu lebih besar. Ya, karena saya dokter anak, cara mengenai anak saja. Kenapa anak-anak itu beresiko tinggi untuk terinfeksi TB? Ternyata katanya ini alasannya bahwa imunitas tubuh, ya tadi yang saya sampaikan ya, tubuh itu kalau terinfeksi sakit itu berarti imunitas tubuhnya kalah. Nah, kenapa anak-anak secara alamiah anak-anak itu memang imunitas tubuhnya sedang berkembang, beda dengan orang dewasa yang sudah berkembang sempurna. Begitupun pada lansia, lansia itu sudah mulai turun imunitas tubuhnya. Jadi yang lansia itu memang sama kayak anak-anak ya. Balik lagi, kalau lihat siklus hidup tuh kayak kurva gunung. Jadi anak dengan lansia itu kondisinya akan sama sebetulnya ya. Ada satu penderita TB itu bisa menularkan ke 10 sampai 14 orang, termasuk anak-anak. Jadi yang tinggal serumah dengan penderita TB ini harus hati-hati. Kalau nggak tahu keluarganya TB, coba perhatikan, ada nggak yang batuk-batuk lama, batuk, demam, kurus gitu. Ya kalau dewasa tuh gejala TB-nya lebih khas, lebih jelas gitu. Nah itu harus dicek. Nah ternyata memang faktanya TB pada anak itu tidak sekhas seperti pada dewasa. Kalau dewasa kan jelas ya demam, kemudian batuk-batuk, bahkan sampai batuk berdarah, berat badannya jadi kurus, nggak mau makan, kan itu jelas banget. Tapi kalau pada anak-anak itu nggak sejelas itu gejalanya. Nggak mau makan aja, berat badan nggak naik-naik, itu bisa jadi TB. Batuk sembuh pilek, nanti seminggu lagi sembuh pilek, itu juga bisa jadi gejala TB. Anaknya buyung, anemia gitu ya, kurang darah, itu bisa jadi gejala TB. Jadi nggak gampang untuk mendiagnosa TB pada anak. Ya, jadi memang harus berkonsultasi. Tuh datangnya anak saya batuk sembuh pilek, berat badan nggak naik-naik, makannya nggak mau, susah. Itu bisa jadi gejala TB ya. Paling repot itu kalau sudah kena otak atau saluran saraf. Karena kalau sudah kena saluran SSP atau saraf ya, saraf pusat,
itu kerusakannya permanen. Jadi kalau dia sampai pingsan, sampai maaf ya penurunan kesadaran gitu, apa koma, apa somnolen gitu ya, pokoknya penurunan kesadaran, ada kerusakan di bagian otak, itu kerusakannya permanen. Yang tadinya bisa jalan jadi nggak bisa jalan, yang tadinya bisa ngomong jadi nggak bisa ngomong, dan itu menetap. Ya, makanya ini luar biasa sekali. Ada lagi TB miliar. TB miliar itu si kuman TB-nya udah memakan atau merusak sel-sel paru-paru secara luas. Pengobatannya lama, bisa sampai 9 bulan. Idealnya kan normalnya cuma 6 bulan ya. Yang ringan-ringan itu dia tuh bisa lama. Jadi ada yang kena ginjal, ada yang kena tulang, ada yang kena jantung, tapi jantung itu jarang banget ya, jarang banget, belum pernah kita temu di Indonesia, tapi kemungkinan untuk kena tuh bisa. Jadi artinya TB ini tidak membuat pasien itu meninggal cepat, misalnya kayak bronkopneumonia itu ya, akut, kalau tidak teratasi dalam waktu 3-4-5 hari dia bisa meninggal, gagal napas. Tapi TB enggak, perlahan-lahan tapi pasti merusak organ. Jadi dia nggak cepat membuat orang meninggal, cuman kerusakan akibat kuman itu perlahan-lahan tapi pasti. Jadi kalau berlambat-lambat diobatin, luar biasa kerusakannya, masuk terus, menjalar terus. Dari paru-paru nggak diobatin, nanti pindah ke kelenjar, kelenjarnya sampai besar-besar nggak diobatin sampai pecah, nanti pindah lagi ke otak, pindah lagi ke ginjal, pindah lagi ke tulang. Itu luar biasa ya. Jadi mohon hati-hati kalau sudah kena organ-organ penting, kematian lebih besar. TPT ini, terapi pencegahan tuberkulosis ini dikenai pada pasien yang terinfeksi ya, tapi belum sakit. Kalau sakit itu namanya sudah kena terapi pengobatan ya, jadi bukan untuk pencegahan lagi. Lihat ya, nih untuk mencegah yang sudah terinfeksi ya kan, tapi belum sakit, jadi supaya nggak jadi sakit gitu loh, baru terinfeksi atau terpapar saja. Kemudian diberikan kepada pasien yang kontak erat dengan penderita TB paru tapi belum sakit TB aktif. Jadi ada misalnya gini ya, orang dewasa si omnya teh batuk-batuk terus gitu ya, batuk-batuk terus, sudah diperiksa ternyata kemungkinan besar kata dokter penyakit dalamnya ini TB paru gitu. Nah dia kontak erat satu rumah bareng gitu, diobatin si omnya, anaknya pun harus mulai dilakukan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi yang kontak, ini highlightnya adalah yang kontak erat dengan penderita TB. Kalau di bawah 5 tahun, anak yang di bawah 5 tahun itu akan sudah wajib program, dia akan diobatin kalau kontak dengan penderita TB yang dewasa. Yang dewasa ya ibu-ibu, bukan yang anak-anak. Karena anak-anak ada 2 literatur yang bilang di bawah 7 tahun itu tidak akan menular, tapi ada yang bilang di bawah 12 tahun itu tidak menular. Kalau saya pribadi ngambil kehati-hatian, saya ngambil yang 7 tahun. Jadi anak 7 tahun itu ibu-ibu tidak menular. Misalnya, oh saya ini keponakannya sama nih TB paru, umurnya berapa bu? 3 tahun. Anak ibu berapa? 5 tahun. Itu nggak jadi kontak erat dan harus diobatin oleh terapi pencegahan ini. Ini kontak erat yang dewasa, ya khusus yang dewasa. Cuman yang TB resistennya tidak bisa kita kerjakan di sini. Kalau anak, kalau dewasa bisa. Kalau anak masih kita rujuk ke Tasikmalaya, ya. Karena kerusakan akibat TB itu luar biasa pada anak, bisa menyebar cepat ke kelenjar, ke mana lagi, ke otak, ke tulang, ke ginjal, ke tulang, ke miliar, ke paru-paru, sampai ya, ke kulit bahkan bisa. Kemudian nih mencegah penularan TB lebih lanjut di lingkungan keluarga, sehingga harapannya
supaya Indonesia tuh nggak jadi lagi nomor 2 penyakit TB di dunia. Kalau curiga keluarganya, anaknya atau keponakannya, nih kayaknya saya mau periksa ini, jangan-jangan TB gitu ya, boleh screening TB di puskesmas. Datang aja ke puskesmas untuk minta screening TB. Nanti kalau ternyata dia masuk kategori yang harus dilakukan pencegahan, obatnya gratis. Tapi ketika sedang makan gitu, tak ulah pas suap-suap gitu, mamahna TB paru gitunya, suapkan ke mamahna, suapkan ke adena, itu nggak boleh, karena air ludah tetap beresiko untuk ada dahak yang mengandung kuman. Jadi makan masing-masing. Mohon maaf kalau sudah sadar bahwa dia menderita TB, orang dewasa, baiknya pakai masker kalau sedang kumpul sama keluarga. Maskernya jangan disimpan atau dibuang sembarangan. Dibuang di tong sampah, jangan disimpan sembarangan. Kalau batuk, ada etika batuk ya, pernah mungkin sering disampaikan. Jadi ini pakai punggung tangan. Pakai punggung tangan, kalau pakai tangan langsung cuci tangan. Kalau pakai tisu, tisunya langsung dibuang, begitu. Kenapa pakai punggung tangan? Soalnya punggung tangan mah nggak akan nempel kemana-mana. Ya, punggung tangan mah nggak akan nempel. Kalau tangan kan dulu nempel, pegang apa, nanti bisa nular. Jadi pakai punggung tangan. Kalau mau pakai tisu, buang tisunya. Kalau mau pakai tangan, cuci tangan segera, begitu, ya. Bisa kemungkinan untuk tertular kembali ke Setelah pengobatan, dia akan punya imunitas tubuh. Bapak Apip, Ya, Apip untuk sering beberapa waktu. 6 sampai 1 tahun itu relatif aman karena dia punya imunitas tubuh. Tapi setelah itu dia bisa terinfeksi lagi. Apalagi kalau yang dewasanya itu kumannya tuh virulensinya tuh kuat. Jadi bisa jadi kurang dari 1 tahun pun kalau kontak erat bisa kena lagi. Itu sebabnya ada namanya case finding. Case finding itu ketika anak itu ketahuan TB paru, yang dewasa harus di screening. Kenapa? Kembali ke tadi ya, dewasa itu akan menularkan ke banyak orang. Jadi kalau ada anak yang ketahuan TB paru, pasti ada sumber penularannya. Ya, makanya yang paling dekat kontak erat tuh ibunya, bapaknya, tantenya, mbahnya, nenek kakeknya gitu ya. Pokoknya yang kontak sama dia erat itu harus di screening, dicari case finding, dicari mana nih. Karena kalau tidak diobatin jadi bolak-balik kayak efek bola pingpong. Diobatin sembuh kena lagi, diobatin sembuh kena lagi, begitu. Jadi bisa kena lagi karena penyakit TB ini bukan penyakit yang kalau sudah kena tubuh kita akan imun terhadap itu seumur hidup enggak. Ketika sudah turun imunitas tubuhnya, dia akan kena lagi kalau terinfeksi ulang. Makanya hati-hati ya, ngeri memang. Begitu Ibu, mungkin bisa dipahami ya.